Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang namanya al-qalqalah, bergerak dan gemetar ya, artinya. Sedangkan menurut istilah, qalqalah ialah suara tambahan pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Seluruhnya terkumpul dalam kalimat utbu jaddin. Dalam nazam dijelaskan, dan qalqalah kanlah dengan jelas apabila terdapat huruf qalqalah yang bersukun atau dalam keadaan waqaf. Dalam ilmu tajwid, qalqalah berbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra artinya kecil. Qalqalah sughra menurut istilah ialah jika huruf qalqalah bertanda sukun asli, maka dinamakan qalqalah sughra. Dalam kitab dijelaskan pengertian qalqalah sughra yang lain, yaitu apabila huruf qalqalah tersebut bersukun di tengah kalimat, maka dinamakan qalqalah sughra. Berdasarkan 2 definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa qalqalah sughra terjadi pada 2 kondisi, yaitu apabila huruf qalqalah dalam keadaan bersukun asli dan dalam keadaan bersukun di tengah kalimat. Cara pengucapan qalqalah ialah dengan menekan kuat makhraj huruf dari huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga suaranya memantul dengan pantulan yang kuat dan jelas. Untuk huruf qaf dan ta, pantulannya menjadi suara karena 2 huruf ini bersifati oleh isti'la, sedangkan untuk huruf lainnya akan terdengar mendekati suara e. Bahkan suara ini pun cenderung berubah-ubah tergantung pada harokat dan huruf sebelum dan sesudahnya. Berikut contoh-contoh qalqalah sughra. Yang pertama, huruf qaf. Di tengah di sini qaf yang dalam keadaan berharokat sukun. Cara membacanya, razaqnahum. Selanjutnya huruf qaf, yaqta'una. Sekarang huruf contoh bacaan yang ta, yatma'una. Contoh yang nomor 2, al-mutma'innah, al-mutma'innah. Selanjutnya huruf ba, hablun. Contoh bacaan yang nomor 2, min qablik. Contoh bacaan yang jim, mujrimun. Ya, di sini yang jim dalam keadaan berharokat sukun. Yang nomor 2 contoh bacaannya tujzauna. Sekarang huruf dal, yadkhuluna. Contoh bacaan yang nomor 2, mudbirina. Sekarang beralih ke qalqalah kubra. Adapun contoh qalqalah kubra adalah sebagai berikut. Contoh bacaan yang pertama, huruf qaf. Di sini di akhir kalimat, paling akhir qaf berharokat fathah. Cara membacanya, ma khalaq. Ya, jadi pantulannya di akhir kalimat di sini. Qalqalah kubranya. Selanjutnya bil haqq. Sekarang contoh bacaan yang ta, muhit. Contoh yang nomor 2, ribat. Sekarang yang ba,
Contoh bacaannya seperti hisab. Contoh yang nomor 2, watab. Sekarang contoh yang jim. Contoh bacaannya seperti bahij. Contoh yang nomor 2, al-ma'arij. Sekarang yang dal, la syadid. Contoh bacaan nomor 2, Allahus somad. Demikian sekelumit pembahasan tentang qalqalah sughra dan kubra dan beberapa perbedaannya. Jika kita menelah lebih jauh lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, bisa jadi akan ditemukan suatu lafaz yang bersukun dengan sukun asli, qalqalah sughra, tetapi terletak di akhir kalimat. Qalqalah kubra contohnya pada lafaz di surat Al-Ikhlas, walam yulad. Jadi qalqalahnya hurufnya di akhir kalimat bersukun asli. Selain karena faktor sukun asli atau di tengah atau di akhir kalimat, ya, saya juga mencatat ada 2 perbedaan lain dari qalqalah sughra dan kubra yang bisa kita angkat dalam pembahasan ini, yaitu 1. Qalqalah yang berlangsung di tengah kalimat disebut sughra karena proses qalqalahnya berlangsung kurang sempurna lisan secara serentak berpindah ke makhraj lainnya. Contohnya seperti qalqalah di akhir kalimat hablun, 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 jadi tidak terlalu kuat. Untuk pengucapan lagi huruf selanjutnya, sedangkan qalqalah yang berlangsung di akhir kalimat disebut kubra karena proses qalqalahnya berlangsung sempurna. Lisan tidak serentak berpindah ke makhraj yang lain karena memang bacaannya sempurna. Dan tidak serentak berhenti pada huruf qalqalah tersebut. Ya, contohnya seperti bacaan Allahus somad. Ya, jadi agak kuat, Allahus somad. Qalqalah yang bersukun yang nomor 2, qalqalah yang bersukun dengan sukun asli disebut sughra karena hanya terjadi satu proses, yakni proses pengqalqalahkan tanpa iskan. Sedangkan qalqalah yang satu proses, yakni proses qalqalah tanpa iskan. Sedangkan qalqalah yang bersukun dengan sukun disebut arid, disebut kubra karena terjadinya 2 proses, yaitu bersukun dengan sukun disebut, yaitu proses qalqalahkan dan proses iskan. Kata iskan di sini maksudnya adalah proses penyukunan huruf sehingga menjadi qalqalah. Proses ini tidak berlangsung dalam qalqalah sughra karena memang huruf qalqalah tersebut pada asalnya sudah bersukun asli. Termasuk kategori manakah lafaz di atas, qalqalah sughra atau qalqalah kubra? Menurut hemat saya, khusus lafaz tersebut memiliki 2 wajah hukum. Pertama, disebut qalqalah sughra karena huruf dal bersukun dengan sukun asli. Dibaca pada ayat tersebut diwasalkan atau disambung ke ayat selanjutnya. Kedua, disebutkan qalqalah kubra karena huruf dal bersukun di akhir kalimat. Jika bacaan dibaca waqaf atau berhenti di akhir ayat ketiga tersebut, selanjutnya bila ditinjau berdasarkan kekuatan dan kejelasan suara pantulan dari huruf-huruf qalqalah, maka kita dapat membagi 3 bagian. Yang pertama, a'la, paling tinggi, maksudnya paling kuat dan paling jelas suara pantulannya huruf adalah ta. Ausat, sedang, maksudnya suara pantulannya bersifat sedang atau pertengahan kalimat adalah jim. Adna, paling rendah, maksudnya paling rendah suara pantulannya dibandingkan a'la dan ausat. Huruf-hurufnya ialah qaf, ba, dan dal. Kemudian bila ditinjau berdasarkan kondisi yang menyertai huruf qalqalah,
dikaitkan dengan kekuatan dan kejelasan suara pantulan yang dihasilkan dari kondisi tersebut, kita juga dapat membaginya ke dalam 3 kondisi. Yang pertama, shaghir, kecil, yakni bila huruf qalqalah dalam keadaan bersukun di tengah kalimat dan bacaan pun diwasalkan, contohnya huruf ba pada lafaz qalbu. Kabir, besar, yakni bila huruf qalqalah disukunkan di akhir kalimat dan bacaan pun diwakafkan, contohnya huruf ba pada lafaz azab. Akbar, paling besar, yakni bila huruf qalqalah dalam keadaan bertasydid di akhir bacaan yang diwakafkan, contohnya huruf qaf pada lafaz bil haqq, ya. Demikian sekelumit pembahasan tentang qalqalah, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar mendapatkan video-video terbaru dari Santri Milenial. Jangan bosan-bosan. Yang terakhir, jangan bosan-bosan untuk mendoakan semua umat Islam semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Dan tak luput pula, yuk mari kita doakan para alim ulama, para asyatid, para kiai, para habaib, ya. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan juga rezeki yang melimpah. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.